Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Mardiani, mahasiswa Magister Akuntansi Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, dan Profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi studi empiris pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2019 sampai 2023. Uh, Latar belakang dari penelitian saya dimulai dengan uh, pertama yaitu Tax Justice Network melaporkan bahwa Indonesia mengalami kerugian hingga 4,86 miliar US dollar per tahun akibat penghindaran pajak, setara dengan 68,7 triliun rupiah dengan kurs 14.149 per US dollar. Dalam laporan The State of Tax Justice 2020, Indonesia menempati peringkat keempat di Asia dalam kerugian akibat penghindaran pajak setelah Tiongkok, India, dan Jepang. Nah, kemudian juga Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan ulang terhadap pajak PT Bank Panin untuk tahun 2016. Hasil pemeriksaannya menunjukkan bahwa total pajak yang kurang bayar beserta dendanya itu mencapai 1,3 triliun rupiah. Bank Panin keberatan dengan temuan tersebut. Dalam kasus ini, tim pemeriksa awalnya menemukan kekurangan pajak sebesar 926,263 miliar rupiah, namun kemudian terjadi negosiasi agar kewajiban pajak berkurang menjadi 300 miliar dengan komitmen fee sebanyak 25 miliar rupiah. Kemudian latar belakangnya yaitu bahwa dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang digunakan untuk kepentingan umum, namun perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan sering menyebabkan penghindaran pajak atau yang sering dikenal dengan tax avoidance. Pemerintah melihat pajak itu sebagai sumber pendapatan utama, sementara perusahaan itu memandang pajak sebagai beban yang mengurangi laba. Perusahaan ini seringkali berusaha mengurangi beban pajak melalui penghindaran pajak, tax avoidance. Fenomena ini berdampak negatif pada penerimaan negara. Nah, salah satu faktor dapat mempengaruhi penghindaran pajak itu kepemilikan institusional, di mana kepemilikan institusional ini memiliki peran yang penting dalam pengawasan manajemen dan mengurangi potensi penghindaran pajak. Namun, dalam penelitian menunjukkan hasil yang bervariasi terkait pengaruh terhadap tax avoidance. Nah, selain itu juga komisaris independen bertugas memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan, tetapi dampaknya terhadap penghindaran pajak juga bervariasi di berbagai penelitiannya. Selanjutnya, perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung lebih berpotensi melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajaknya. Kemudian perusahaan besar juga cenderung lebih diawasi sehingga lebih berhati-hati dalam perpajakan. Namun, ukuran perusahaan juga dapat memperkuat pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Penelitian sebelumnya, yaitu penelitian Sunarto 2021, Tahar dan Rahmawati 2020 menemukan bahwa terdapat pengaruh
yang signifikan antara tata kelola perusahaan yang diproyeksikan oleh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, pada penelitian Hartanto dan Sudirgo tahun 2023, menunjukkan kepemilikan institusional itu tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya ada penelitian Dewi dan Oktaviani tahun 2021, Pratomo dan Rana tahun 2021, dan Nabila Kartika tahun 2023 bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance perusahaan. Sebaliknya, pada penelitian Purbawati tahun 2021, Dewan Komisaris Independen itu tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Selanjutnya, dari penelitian Sudibyo tahun 2022, Prabowo dan Sahlan tahun 2021, dan Ardianto dan Marviano tahun 2021 menunjukkan profitabilitas itu berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, penelitian Apriliani dan Kartika tahun 2021 menunjukkan profitabilitas itu tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Nah, penelitian sebelumnya ini menunjukkan hasil yang berbeda mengenai hubungan-hubungan variabel tersebut terhadap tax avoidance. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi, khususnya pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2023. Nah, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, seperti pada penelitian RA Putri et al. Tahun 2024, yaitu pemilikan institusional dengan komisaris independen dan green accounting terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan pada variabel moderasi. Nah, pada penelitian ini tidak menggunakan variabel green accounting dan menggantinya dengan variabel profitabilitas. Kemudian penelitian Novitasari tahun 2020, variabel independen yang digunakan yaitu profitabilitas, leverage, komisaris independen, kepemilikan institusional, ukuran profit perusahaan, dan variabel independennya itu penghindaran pajak. Nah, pada penelitian ini, ukuran perusahaan itu sebagai variabel moderasi. Kemudian penelitian Rita Andini tahun 2022 yang berjudul Analisa Pengaruh Kepemilikan Institusional, Profesi Dewan Komisaris Independen dan Profitabilitas terhadap penghinaan pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi, melakukan penelitian pada industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2015 sampai 2019. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2019 sampai 2023. Nah, perumusan masalah pada penelitian ini yaitu adalah mengidentifikasi sejauh mana pengaruh good corporate governance dengan menggunakan variabel kepemilikan institusional dan komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Salah satu kasus penghindaran pajak terjadi pada kasus Bank Panin yang menggambarkan bagaimana praktik penghindaran pajak ini dapat terjadi ketika prinsip-prinsip good corporate governance ini tidak diterapkan dengan efektif. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa good corporate governance sebagai prinsip dasar tata kelola perusahaan telah menjadi fokus perhatian banyak perusahaan. Kemudian, selain itu, profitabilitas signifikan dapat menjadi komponen penting yang mengaruhi penghinaan pajak. Kemudian ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi sejauh mana memperkuat atau memperlemah variabel kepemilikan institusional, komisaris independen, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini akan memberikan penjelasan tentang pengaruh antar variabel-variabel tersebut dan bagaimana masing-masing berkontribusi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BI. Kemudian pertanyaan penelitian yaitu yang pertama, apakah pendidikan institusional ini berpengaruh terhadap penghinaan pajak? Yang kedua, apakah komisaris independen ini berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Ketiga, apakah profitabilitas ini berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Keempat, apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghinaan pajak? Kelima, apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh
komisaris independen terhadap penghindaran pajak, dan yang terakhir, apakah ukuran perusahaan ini memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk menguji secara empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak, kedua untuk menguji secara empiris pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak, ketiga untuk menguji secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak, keempat untuk menguji secara empiris apakah peran perusahaan memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Kelima, untuk menguji secara empiris apakah peran perusahaan memoderasi pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Dan yang terakhir, untuk menguji secara empiris apakah peran perusahaan memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Kemudian manfaat dari penelitian ini itu pertama manfaat teoritis. Penelitian ini dapat memperkaya literatur dan dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya dan dapat menambah pengetahuan para akademisi terkait bagaimana pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, profitabilitas terhadap penghindaran pajak, dan bagaimana upaya perusahaan memoderasi pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap penghindaran pajak. Nah, yang kedua, manfaat praktis, di mana penelitian ini dapat menjadi informasi bagi Fiskus untuk mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak atau yang mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan pembayaran atas perpajakannya. Penelitian yang relevan yaitu yang pertama Andan Yunianto, MG, Fitria Harjanti, Ati Purwati, dan Alek Murtin pada tahun 2023 dengan judul Mekanisme Corporate Governance dan Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. Kemudian Putu Ayu Indira Yuni dan Putu Eris Setiawan pada tahun 2019 dengan judul Pengaruh Corporate Governance dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. Kemudian Rita Andini Arditya Dian Andika dan Arif Praninditya pada tahun 2022 dengan judul Analisa Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating. Kemudian ada penelitian Suyanto dan Tri Kurniawati pada tahun 2022 dengan judul Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Leverage, Penghindaran Pajak, Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi, dan terakhir Kak Amelia, Putri, Caroline, Lukita Sembiring, dan Isa Nasing pada tahun 2024 dengan judul Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, dan Green Accounting terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Telaah teori pada penelitian ini yang pertama adalah teori keagenan yang mengungkapkan bagaimana hubungan antara prinsipal dan agen, di mana prinsipal selaku shareholder atau owner entitas mendambakan pengembalikan atau return yang tinggi dan cepat atas investasi yang mereka tanam di entitas tersebut, sedangkan agen menginginkan imbalan seperti insentif, kompensasi, kenaikan gaji, jabatan, dan yang lainnya atas kinerjanya dalam mengoperasikan entitas. Kristili, Lanjaya, dan Nazir tahun 2022. Kemudian penghindaran pajak menurut Handoyo et al. Tahun 2022, penghindaran pajak ini adalah upaya untuk mengurangi beban pajak secara sah dan tidak melanggar aturan untuk meminimalkan beban pajak dengan menggunakan celah dalam ketentuan perpajakan. Kemudian, kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga. Natalia et al. Tahun 2022. Selanjutnya, komisaris independen menurut peraturan OJK nomor 33 POJK 04 dari 2014 bahwa komisaris independen ini adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyarat sebagai komisaris independen. Selanjutnya, profitabilitas merupakan rasio besarnya laba yang dihasilkan perusahaan dalam periode tertentu menurut Wulandari et al. Tahun 2023. Dan yang terakhir yaitu ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada nilai equity, nilai penjualan, jumlah karyawan, total aset, dan lain sebagainya menurut Kristili, Tanjaya, dan Najib tahun 2022. Hipotesis pada penelitian ini yang pertama yaitu kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak, kedua komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak, ketiga profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, keempat ukuran perusahaan memoderasi
pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghinaan pajak. Kelima, ukuran perusahaan memoderasi pengaruh komisaris independen terhadap penghinaan pajak. Dan yang terakhir, ukuran perusahaan memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghinaan pajak. Berikut ini merupakan kerangka konseptual dari penelitian. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasinya yaitu bank umum di Bursa Efek Indonesia berjumlah 49 bank periode 2019 sampai 2023. Dengan sampel, teknik sampel yang digunakan dan menilai ini ada proportive sampling dengan jumlah bank yang disurvei sesuai kriteria itu sebanyak 29 bank periode tahun 2019 sampai 2023. Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampelnya sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan perbankan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan perbankan yang terdaftar yaitu sebanyak 49. Yang kedua, perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut tahun 2019 sampai 2023 dikurangi 6 perusahaan. Yang ketiga, perusahaan perbankan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan annual report yang berakhir 31 Desember sampai periode 2019 sampai 2023 dikurangi 1 perusahaan. Yang keempat, perusahaan perbankan yang mendapatkan laba secara berturut-turut tahun 2019 sampai 2023 dikurangi 13 perusahaan. Sehingga perusahaan yang menjadi sampel penelitian yaitu 29 perusahaan. Nah, dengan jumlah sampel laporan keuangan perusahaan selama 5 tahun, yaitu 29 dikali 5, sehingga totalnya yaitu 145 laporan. Operasionalisasi variabel penelitian. Yang pertama yaitu variabel Y, penghinaan pajak. Definisi konseptual dari penghinaan pajak adalah upaya untuk mengurangi beban pajak secara sah dan tidak melanggar aturan atau meminimalkan beban pajak dengan menggunakan celah dalam ketentuan perpajakan. Dengan definisi operasional yaitu CFTR sama dengan pembayaran pajak dibagi laba sebelum pajak. Kemudian variabel X1-nya kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga. Dengan definisi operasional yaitu kepemilikan institusional sama dengan total saham yang dimiliki institusi dibagi dengan total saham beredar. Kemudian variabel X2-nya itu komisaris independen. Dewan Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, direksi, dan atau pemegang saham, pengendali, atau hubungan lain yang dapat mempunyai kemampuan untuk bertindak independen. Dengan definisi operasionalnya yaitu komisaris independen sama dengan jumlah komisaris independen dibagi jumlah komisaris. Kemudian, profitabilitas ada ukuran kinerja perusahaan yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas bisnisnya dalam periode tertentu. Dengan definisi operasionalnya ROA sama dengan laba bersih bagi total aset. Kemudian variabel Z-nya ukuran perusahaan merupakan cerminan total dari aset yang dimiliki perusahaan. Dengan definisi operasionalnya itu ukuran perusahaan sama dengan logaritma natural total aset. Teknik analisis data yang digunakan yaitu Moderate Regression Analysis (MRA), yaitu pertama statistik deskriptif, kemudian uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heterodistisitas. Kemudian untuk pengujian hipotesisnya yaitu pengujian koefisien determinasi R2, ya, uji statistik F, dan uji statistik T. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.